Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin Setia menjadi host kebanggaan Sobat Nganus. Kalian apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja guys. Amin. I'm so sorry pertama-tama harusnya kemarin hari Kamis gue naik. Maksudnya episode terbaru naik. Cuman karena gue liburan jadi pengen sebentar dulu deh, jeda dulu buat gue. Karena gue juga butuh spasi dalam hal menjadi host. Butuh spasi untuk menjadi narator gitu ya, membacakan cerita. Gue juga butuh spasi, kita juga manusia dan kita butuh healing. Seneng banget gue baru balik dari Bali, seru banget di Bali. Gak nyangka banyak banget fans di sana. Enggak bercanda. Seru banget, pokoknya seru banget gue di Bali. Dan gue ngerasa kayaknya Bali bakal menjadi salah satu destinasi wisata yang bakal gue sering datangi atau gue sambangi. Karena banyak hal-hal ataupun teman-teman dengan vibe yang berbeda, dengan kategori orang-orang berbeda, punya watak juga yang sangat amat berbeda. Ya sama sih di Jakarta juga. Cuman gue ngerasa kayaknya vibe di sana untuk liburan, untuk sekedar healing itu tuh enak banget cuy. Entah cuma perkara gue naik motor doang di daerah Canggu, terus gue nikmatin sunset di pantai atau dinner di pantai, itu rasanya seru banget gitu loh. Dan gue juga seneng banget kemarin gue sempat bekerja sama dengan beberapa brand juga, dari restoran, dari hotel. Ya mungkin juga teman-temannya udah bisa ngelihat gue kemarin ngeposting di Instagram, dan itu cukup sangat amat recommended. Apapun yang gue datengin dari segi rasa dan makanan yang gue datengin ke sana dan gue review udah pasti enak. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ke Bali, ya itu wajib banget dicoba sih ya. Dan pada hari ini seperti biasa di FWB Podcast, biasanya di hari Senin ada narasumber. Cuman karena kemarin gue liburan jadi kayak ada spasi juga. Jadi biar gak kosong-kosong banget, gue udah nyari nih salah satu cerita yang udah masuk ke dari message gue, yang kebetulan udah dipilihin sama tim gue. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi kali ya, gue coba langsung bacain ceritanya kali ya. Dan gue juga recording di hari yang sama untuk hari Senin. Begini ceritanya guys. Halo Min, selamat malam. Setelah beberapa kali mempertimbangkan, akhirnya gue memutuskan buat cerita ke sini. Kukira gue adalah orang yang paling murah dan berani selama ini, karena having sex bukan sama pacar. Tapi setelah beberapa kali dengar podcast lu, ternyata banyak banget cerita yang mirip sama gue. Bisa-bisanya gue lega. Oke, jadi gini Min. Gue yang sebelumnya gagal move on sama mantan gue yang ambil perawan gue, dan setelah sama mantan gue takut banget nih buat coba deket sama orang lain. Ngewe sama mantan gue aja cuma pertama dan sekali-kalinya. Dan setelah kejadian itu 3 tahun yang lalu, gue pernah deket sama kakak kelas SMK gue yang kebetulan sekarang juga jadi cutting di kampus gue. Awal kita deket karena kita satu prodi dan organisasi nih di kampus. Selama setahun kita PDKT tanpa seks sama sekalipun. Setelah dekat sekitar 7 bulan, akhirnya gue memutuskan buat sayang sama itu orang. Kita saling sayang, tapi anjingnya nih, kita tuh gak jadian. Berjalan 1 tahun, tiba-tiba gue harus keluar kota karena harus kerja nih. Dan karena LDR akhirnya kita lost kontak deh. Dan 1 tahun setelahnya ternyata dia jadian sama cewek lain. Masih berasa sakit banget anjing waktu itu. Tapi ya gimana, gue yang ngerasa bukan siapa-siapa, ya udah gitu. Dan gak lama nih dia tuh putus. Setelah putus dia coba balik lagi ke gue. Gue ngerasa sih mencoba biasa saja berteman baik. Tapi berjalannya waktu dia berusaha buat ngobrol ke arah serius, kayak PDKT lagi gitu. Dia bilang nyesel dulu ninggalin waktu kita awal-awal LDR waktu itu. Dan pada akhirnya kita dekat, dan gue harus bolak-balik kerja ke Jogja, dan dia memutuskan buat ikut gue ke Jogja.
nganter gue sekaligus jalan-jalan ke Jogja waktu itu. Kita berangkat ke Jogja berdua. Gue ajak dia untuk staycation di hotel dulu sehari sebelum gue balik kerja. Dan sampai di hotel kita mandi, makan, dan rehat biasa saja. Gak ada kepikiran buat having sex sama sekali gue nya. Dan tapi ternyata ini udah ketawa-tawanya nih, hahaha. Jadi ketawa kan gue. Sebelum having sex kita tidur sambil pegangan tangan nih. Terus dia bilang mau gak kalau gue pacaran sama dia. Dan gue gak berani jawab karena gue ngerasa gue langsung overthink pada saat itu. Dia ngajak gue pacaran karena emang beneran sayang gue atau cuma biar malam ini bisa having sex sama gue. Karena gue nggak berani jawab waktu itu, akhirnya gue alihkan topik obrolan malam itu. Dan terus balik tidur. Gue nggak tidur karena masih kepikiran anjir. Masih posisi yang sama, kita pegangan tangan dan cuddle. And then setelah beberapa menit dia nyium gue, tapi kening gue. Gak lama lagi bibir dia ada di depan bibir gue. Gue diem, dia juga cuma nempel. Tapi ternyata dia gak kuat anjir, langsung masukin lidah dan mainin bibir gue. Gue yang udah lama gak pernah ciuman milih buat nikmatin ciuman itu. Itu ciuman pertama gue sama dia. Bibirnya tebel, kissable banget, sambil cuddle. Dan kita ciuman mainin bibir berusaha ngenakin banget nih. Makin lama dari punggung ke bawah, rambut, dengan enak banget. Terus dia mulai berani megang tete gue yang masih berbalut bra waktu itu, sambil ciuman. Dia berusaha buka bra gue. Setelah buka tangan, dia langsung mainin tete gue dan anjir, gue kaget kok dia pintar dan lincah banget gitu loh. Setelah mainin tete, Doi ngelepasin ciumannya dan langsung netin tete gue. Buset, rasanya enak banget sialan. Kedua tete gue dijelat dan diemut dengan enak banget sambil tangannya tetap mainin badan gue. Tangannya juga berusaha mainin vagina gue. Gue berusaha buat nolak tapi dia makin pintar. Makin dibikin enak, anjir mainin tete gue nya. Waktu gue ngerasa udah sange banget mainin vagina gue nih men. Gak nyangka banget ternyata enak banget. Lebih enak daripada mantan gue. Asli, enak banget. Dia mainin tete gue pakai mulut sambil tangan dia mainin vagina gue sampai gue keluar nih. Setelah gue ngerasa udah keluar, dia cium gue lagi sambil bilang, mau dimasukin gak? Gue geleng dan sambil bilang jangan. Terus dia meluk gue nih. Kita cuddle dan dia gak berhenti nyiumin gue. Kita tidur, subuh kebangun main lagi. Sampai akhirnya kita sepakat buat masuk. Dia ngelepas CD gue dan kita main sampai dia keluar dari perut gue. Anjing kok jadi anak? Gak, bentar. Sampai akhirnya dia keluar di perut gue. Enak banget anjir. Kita main sampai pagi nih men. Setelah main kita tidur lagi sampai jam 9 malam. Jam 9. Bukan malam ya, pagi dong. Sebelum kita keluar buat jalan-jalan. Tapi sehabis bangun sampai siang dia gak bahas gimana hubungan kita. Kita jalan-jalan keliling Jogja. Dia treat gue kayak ratu. Tapi gue masih overthink karena tentang gimana kita selanjutnya. Sampai pada akhirnya gue harus balik lagi ke kos kantor gue. Kita gak mana kita pacaran atau enggak. Dia cuma bilang mau komitmen dan tetap ada di samping gue. Gue gak paham sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga kita masih bareng untuk via virtual. Tapi gak pernah teleponan atau video call. Tapi dia cuma bilang bakal nungguin gue, bakal buktiin seriusnya ke gue. Gue sampai sekarang udah berjalan 2 bulan dari kejadian malam itu di hotel. Kami suka overthink tentang gimana kita takut banget. Menurut lu Min, sebagai sudut pandang cowok gimana? Dia beneran sayang gue atau emang cuma mau ngelampiasin sepinya aja? Udah gitu aja. Terima kasih ya udah mau baca. Berharapnya sih bakal direspon karena gue nggak tahu harus gimana lagi dan nggak tahu harus cerita di sini. Dan gue nggak tahu mau cerita di mana. Jadi gue cerita cuma di sini aja. Oke. Aduh, ya banyak terjadi di kota-kota besar ya. Jakarta, Denpasar, Jogja. Aus lagi. Anjing nggak ada minuman. Oke. Kalau misalkan gue lihat dari case-nya
dengan orang ini yang baru banget putus, tiba-tiba ngehubungin lo lagi secara aneh gitu ya. Ngantuk lagi. Gue rasa dia hanya butuh orang buat rebound dari permasalahan cinta yang lalu gitu loh. Kalau gue rasa, dimana lo tahu kan, ketika orang putus dia tuh butuh banget yang namanya sandaran gitu loh. Jadi kalau misalkan ya kayak gitu pada saat lagi kayak gitu ya gue nggak tahu juga sih ini kontekstualnya tuh dia kenapa. Apakah karena sangnya doang kah? Apakah karena dia begitu kah? Atau emang beneran sayang? Atau emang beneran salah milih orang, bisa jadi juga. Cuman I think saran gue adalah lu coba untuk tidak terlalu baper sama dia. Terutama lu tahu kan, lu berada di hubungan yang bukan eksklusif gitu loh. Cuman pada saat ini kalau misalkan gue lihat dari case-nya seperti ini, gak salah sih kalau buat lu komunikasi dan lu bilang ke dia kalau misalkan kita ini apa gitu loh. Secara gak langsung kita udah pernah deket, lo cabut dan lu bilang lo nyesel sama gue. Dan ya udah gitu loh. Dan saran gue kalau misalkan lo mau pacaran, jangan terima cowok pas lagi enak, jangan pas lagi ngewe cuy, saran gue. Jadi kalau misalkan emang kayak gitu, ya usahakan aja untuk ya coba pertahankan dulu kali hubungannya selama beberapa bulan. Kalau misalkan lu bilang udah lebih dari 2 bulan dan lu ngerasa yakin dengan kontekstualnya, lu sadar dia nggak deket sama siapa-siapa, lu juga nggak deket sama siapa-siapa, jadi kayaknya ya nggak salah kalau misalkan lo mau serius sama dia gitu loh, ya kan? Daripada lo nanti malah nyesel ya kan. Dan kalau misalkan emang lu dan udah tahu kekurangan satu sama lain ya bagus. Terus salah satu nilai plus juga buat lo menjalankan sebuah hubungan gitu loh. Cuman ini juga bisa masuk ke dalam kategori hubungan friends with benefit coy. Kenapa? Karena dari yang kita lihat case dan kita baca case-nya seperti apa, ya lo kan pernah dekat dan emang literally lo temenan. Ya walaupun emang lo kakak tingkat, cuman kan dalam kontekstual ya status ya temenan. Lebih enak dibilang teman gitu loh daripada kakak tingkat gue nih, ribet banget anjing. Lebih baik dan be better ya udah nih teman gue gitu loh. Cuman secara nggak langsung lu juga menilai ini dan menilai itu ke kesenangan kan, dan lo melakukannya juga dengan sama-sama mau, konsensual banget, tidak ada keterpaksaan gitu loh ya. Jadi jangan sampai ketika lu seperti itu malah hal-hal yang tidak lo inginkan malah terulang lagi. Dan juga satu hal adalah usahakan komunikasi ini seperti yang gue bilang di awal tadi. Ketika lo udah ngerasa dekat dan lo sudah mulai ada perasaan baper sama dia, gue rasa nggak salah ketika lo minta sesuatu hal atau minta kejelasan gitu ya, daripada lo overthinking sendiri, lo nggak tahu, dan overthinking tentang suatu hal yang nggak tahu. Karena kalau lo maksudnya gini, overthink tentang suatu hal yang lo nggak tahu, padahal jawabannya di cowok lo nih, si yang lagi deket sama lo gitu loh. Dan kalau misalkan selama 3 bulan atau 2 bulan ke depan emang lo masih sayang, ataupun emang mencoba untuk sayang, dan lo ngerasa orang ini cocok untuk lo kasih effort gitu ya, ya gak salah kalau misalkan emang lo bahas lagi nih, lo serius waktu itu ngomong nembak gue dan ngajak pacaran sama gue, ya kan? Jadi ya cobalah untuk bicarakan, cobalah untuk membiasakan agar lo bisa tahu dan lo berada di zona sebuah hubungan yang jelas gitu loh. Ya walaupun FWB juga jelas, karena lo teman, tapi lo juga bisa ya namanya lebih dari teman gitu ya. Dan gue rasa fine-fine aja gitu loh. Oke, semoga apapun yang gue bilang ini terjawab ya guys. Terutama buat teman-teman semua di sana yang sedang berada atau mengalami masalah percintaan seperti ini. Gue harap gue nggak batuk. Sorry ya, ini harus minum nih, makanya tadi gue nyari minum. Oke, jadi intinya adalah coba untuk percaya diri dulu sama diri lo.
tanya ke hati lo mau nggak terima dia lagi atau gimana. Dan lo yakinin juga untuk diri lo bahwa orang ini nggak salah. Apapun yang lo perjuangkan nanti, ketika lo ngerasa lo ikhlas, gue yakin lo nggak bakal yang namanya menyesal di kemudian hari gitu loh. And then gitu aja. Semoga ini bisa memberikan jalan keluar buat lo agar tidak menjadi overthink, karena overthink itu tidak enak. Sebenarnya lo over hal yang belum kejadian aja gitu loh. Untuk mendapatkan jawaban tersebut ya tinggal tanya aja gitu loh, daripada lo buang-buang energi tentang suatu hal yang emang beneran belum terjadi gitu loh. Itu hanya pikiran lo aja. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtfwb. Yang mau kirim cerita boleh banget langsung kirim di @ofwbpodcast. Yang mau jajan juga boleh buat di fwb.store. Jangan lupa untuk subscribe YouTube gue di subscribe YouTube namanya di @overtfwb. Dan juga jangan lupa follow TikTok gue di overtfwb. Semua username sama, jadi tinggal cari aja di Twitter maupun di mana. OnlyFans juga ada sih. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi gue ucapkan I'm so sorry kalau kemarin ada salah-salah kata, karena kita juga mau puasa. Dan semoga tetap ada suatu hal yang fresh dari FWB Podcast selama bulan puasa menanti. Jadi di sini gue pamit undur suara. Mohon maaf jika ada banyak salah. Ambil positifnya, di sini kita buat sharing dan untuk senang-senang aja. Jangan ambil sisi negatifnya ya, positifnya ambil, negatifnya buang jauh-jauh. Oke, terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.